Iya, nah pertama-tama perkenalkan nama saya Stella Kristiani, saya dari Bandung dan hari ini saya akan memandu rekan-rekan semua di acara Heroes Expert Talk mengenai, managing stress and burnout effectively. Jadi pastikan rekan-rekan di sini siapkan catatannya dan mungkin, tadi ya kalau berkenan boleh open cam ya supaya saya bisa melihat di sini rekan-rekan semangatnya mana gitu ya, muka-muka semangatnya. Nah, acara Heroes Expert Talk, ini tuh kita adakan setiap minggunya, disponsori oleh PT HDI. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa rekan-rekan udah nggak asing ya dengan PT HDI. Namun izinkan saya sekali lagi memperkenalkan PT HDI kepada rekan-rekan. Ya, saya ucapkan selamat datang di HDI Family, khususnya di Heroes Group. PT HDI ini adalah sebuah perusahaan yang berdiri di Singapura tahun 1986. Dan sekarang kita bisa temukan HDI ada di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Nah, tentunya di Indonesia sendiri HDI yang paling besar ya, dengan, total 130 lebih kantor cabang di Indonesia dan kantor pusatnya ini rekan-rekan bisa lihat di foto di sebelah kanan saya. Nah, ini ada sebuah gedung, ini kantor pusat kita di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat. Kalau rekan-rekan perhatikan, arsitekturnya ini tuh berbentuk heksagonal atau, segi 6 gitu ya. Nah, ini tuh mencirikan memang HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Ya, ini seperti sarang lebah gitu ya. Tentu saja untuk, sertifikasi produk-produknya dan juga penghargaan ini kita juga ada lengkap ya. Ada, halal dari, MUI dan juga surat izin edar produknya kita juga bisa cek langsung di BPOM, Badan POM. Namun satu hal yang membuat saya percaya tentang khasiat produknya, mayoritas produk HDI sudah masuk buku MIMS. Di sini saya lihat kalau di list partisipan ini ada yang dokter-dokter ya. Pasti nggak asing deh sama, buku MIMS. Karena buku MIMS ini adalah panduan obat-obatan atau suplemen yang digunakan oleh dokter dan juga tim medis, diakui secara internasional dan bisa diresepkan ya. Jadi, di sini kita benar-benar tentang manfaat produk kita ini nggak overklaim, semuanya ini ada penelitiannya. Lalu HDI juga membuka peluang usaha untuk anggota-anggotanya nih yang mau mencari cuan ya. Nah, untuk bisnisnya sendiri kita, sudah tersertifikasi syariah ya. Jadi sistem bisnisnya pun teruji halal. Ini sertifikasinya ada di gambar yang di bawah, ini dari DSN MUI. Dan perusahaannya sendiri sudah tergabung di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Untuk penghargaannya sendiri ini banyak banget, khususnya yang bagian bawah tuh winner winner winner, ini adalah penghargaan yang kita terima dari produk Biskin atau skincare-nya, ya. Langsung aja kita lihat ya produknya apa aja. Oke, ini pasti ada nih, saya yakin rekan-rekan ada nih di rumahnya nih, khususnya yang kuning di tengah-tengah ya, itu adalah Clover Honey. Ini biasanya kita temukan ada di meja makan kita mungkin, ada di kulkas ya. Nah, cuma, HD ini bukan cuma mendistribusikan madu, tapi lebah itu juga menghasilkan royal jelly, propolis, dan juga polen. Nah, itu 4 produk utama HDI yang diturunkan menjadi berbagai produk yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk kita dan keluarga. Di sini ada bone and joint ya, khususnya untuk tulang, sendi. Ada juga herbal remedy buat tenggorokan. Ada berbagai macam body care dan hair care ya, shampoo, hair serum, body cream, dan lain-lain. Nggak lupa ada juga buat bayi. Ya, jadi benar-benar produknya ini, bisa kepake gitu dari usia kecil sampai usia dewasa. Mau pria, wanita, itu juga ada gitu, produk yang bisa dipakai. Lalu ini ada produk anak HDI Kids ya, ini banyak banget yang baru launching ya, beberapa bulan terakhir ini.
Semua produk kami ini berbasis ANSA atau alami dan ilmiah. Jadi teman-teman kalau melihat kandungan di vitamin itu bisa dilihat dari bahan-bahannya, komposisinya. Nah, HDI ini bahannya itu alami dari ekstrak pelebahan dan ilmiah teruji ya. Selain itu, HDI juga produk-produknya ini menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, kalau atlet nih, kan nggak boleh ya minum suplemen yang bersifat doping. Jadi, bisa dikatakan semua produk HDI ini tidak bersifat doping, tidak menyebabkan ketergantungan, maupun efek samping lainnya. Jadi aman banget ya untuk kita konsumsi setiap hari. Oke, untuk segmen lainnya, kita ada juga nih produk untuk kecantikan ya. Kalau misalnya ditanya manusia pengennya apa sih? Umur panjang dan awet muda, ya kan? Nah, ini ada juga nih produk-produk ya, khususnya untuk, kulit kita supaya semakin glowing, tapi hati juga tenang, karena bahan-bahannya ini tuh lagi-lagi alami dan juga aman. Kita ada brand dari Biskin, ini dari Korea. Kelebihannya ini tuh ada six core antioksidan system. Jadi di dalam skincare kita ini ada 6 inti kandungan atau zat aktif yang antioksidannya tinggi banget. Nah, antioksidan ini kan kunci ya buat punya kulit sehat dan awet muda. Jadinya tuh sesuai banget nih sama kulit kita-kita. Bisa juga dipakai mulai dari remaja bahkan sampai kakek nenek sekalipun ya. Namanya skincare ini netral, jadi pria juga bisa pakai ya. Kita ada 2 lini series, ada V-line, ada W-line. Kalau V-line ini lebih untuk kulit normal ke arah oily, sedangkan W-line lebih untuk kulit normal ke arah dry. Sedangkan untuk pemakaian skincare-nya sendiri, Biskin punya alat canggih namanya LV Pro. Ini punya 4 teknologi ya, canggih banget di dalam satu alat tuh ada 4 teknologi yang memungkinkan zat-zat aktif yang tadi itu tuh, 6 inti itu masuk ke dalam lapisan kulit kita tuh sampai lapisan dermis. Jadi 10 kali lipat lebih dalam dibanding cuma dioles doang. Lalu untuk produk lainnya ada bedak, ada Smart Skin Cream ya, sunblock multifungsi, ada juga anti acne untuk jerawat. Semua produk dari Biskin bebas 14 bahan kimia berbahaya, sehingga Biskin ini aman banget ya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga kulit sensitif nih. Oke, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa mendownload Enterprise Kit atau e-kit katalog digitalnya HDI, atau bisa juga mengakses aplikasi kita ada di HD Learn, atau kalau mau yang interaktif bisa ikut Zoom training nih, namanya B Product Knowledge, atau kalau Biskin ya Biskin Product Knowledge gitu. Oke, nah siapa yang udah nggak sabar pengen dengerin materi yang luar biasa yang udah disiapin, eee, kemarin saya dapat materinya berapa hari yang lalu, itu udah merasa, wah materi ini tuh bermanfaat banget ya gitu dan aplikatif banget ya gitu untuk kita lakukan sehari-hari. Nah, saya panggilkan dulu, pembicara kita hari ini, Kak Laura Pelenkahu, Master of Psychology, psikolog. Halo, Kak Laura. Halo, pagi. Pagi, Kak. Aduh, tadi aku juga udah ngomongnya ke Kakak, Kakak seger banget hari ini. Apalah disebut juga. Iya, nah Kak Laura ini, adalah seorang ibu ya dari satu anak usia 6 tahun. Beliau juga lulusan S1 Psikologi Universitas Indonesia dan mengambil S2 Magister Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia juga. Saat ini beliau, sebagai praktisi ya, Nurture and Play Practitioner, Pilke Klinika Finland, dan juga sebagai psychologist, trainer, dan juga counselor. Beliau juga adalah co-founder dari Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki dan juga volunteer Christian Psychological Community Service dengan main interest dari sektor parenting, positive discipline, sexual health education, play and learning for kids. Wah, ini selalu ya kalau Heroes Group mendatangkan pembicara tuh nggak kaleng-kaleng ya.
Thank you banget nih Kak Laura sebelumnya udah bersedia meluangkan waktu dan siap membagikan materi yang sangat relate ya untuk kita semua. Pastinya. Oke, Kak, aku mau mulai dari sebuah fenomena nih. Oke. Nah, Kak, sejujurnya, istilah ini tuh, kayaknya pertama kali aku denger tuh, mungkin hampir 10 tahun lalu. Tapi makin ke sini tuh kayak makin sering denger istilah-istilah burnout. Kayaknya Mhm. tuh udah menjadi isu global ya nggak sih, Kak? Benar-benar. Nah, menurut penelitian, studi ya dari Naluri, ini ada datanya juga nih, Kak. Katanya 63% karyawan di Asia Tenggara itu mengalami burnout. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, itu tuh lebih dari 60% pekerja dewasa itu mengalami burnout. Jadi rekan-rekan di sini yang sehari-hari pergi ke kantor, coba bayangkan, anggaplah di kantor, kita gitu ya, 60% lebih itu pekerjanya atau karyawannya tuh burnout. Jadi kalau udah burnout kan gimana kita mau produktif gitu kan ya, pasti Benar. produktivitas juga menurun ya, Kak, ya. Mhm mhm. Nah, tapi masalahnya burnout ini tuh seringkali diabaikan gitu, Kak. Kayak dianggap sepele kayak, "Ah, ini sih udah biasalah emang kerja tuh capek," gitu ya. "Emang saya kan kerja emang memenuhi tuntutan, tanggung jawab." Mungkin di sini juga banyak yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, itu tuh membuat orang mengabaikan tanda-tanda atau gejala burnout dan tidak mencari bantuan, Kak, Mhm. ketika padahal mereka tuh butuh gitu. Akhirnya kalau kondisi burnout ini dibiarkan, akhirnya mulai tuh kena ke kesehatan fisik, kesehatan Yes. mental, dari Benar yang banget. mungkin, dulunya tuh semangat kok jadi kayak beda ya gitu pribadinya. Nah, menurut Kak Laura sendiri sih menurut Kak Laura, sebenarnya burnout itu sendiri tuh apa sih? Beda nggak sih sama stres yang biasa gitu? Nah, boleh silahkan penjelasannya, Kak. Oke. Jadi sebenarnya sampai sekarang ini ya, banyak orang tuh punya pengertian beda-beda tentang burnout, gitu. Cuma mungkin gampangnya mungkin kita ngelihatnya gini, burnout kalau literal kata-kata bahasa Inggris itu diubah ke bahasa Indonesia, itu kan berarti terbakar habis, ya nggak? Jadi ibarat lilin itu udah habis gitu. Jadi yang terjadi pada seseorang yang burnout itu adalah dia tuh ada kelelahan yang parah, lelah banget gitu yang kayak over, yang udah nggak bisa ditanggulangi dengan cuma tidur, istirahat, itu nggak bisa gitu. Karena lelahnya itu hitungannya udah kayak lelah mental gitu. Coba aku share screen ya. Oke. Kelihatan kah? Oke, udah kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau dari WHO tuh ngomongin soal burnout itu sindrom yang disebabkan oleh stres kronis yang nggak berhasil dikelola gitu. Jadi kalau tadi ditanya apa hubungannya sama stres, eh dia itu kayak stres tapi yang berkepanjangan. Jadi salah satu ciri-cirinya dari burnout itu adalah emotional exhaustion. Exhaustion itu kan udah kayak kewalahan ya, capek banget gitu, tapi secara emosi. Jadi ibarat kita tuh ada di terowongan yang nggak kelar-kelar gitu, dan itu numpuk stresnya, nggak ada penyelesaiannya. Nah, biasanya bikin kita jadi nggak fokus, mulai nggak bisa ngatur prioritas gitu. Terus kalau udah makin parah, memang jadinya ada eh, jadi sensi gitu orang. Ini namanya depersonalization. Jadi dia tuh udah sama yang dia lakukan itu udah kayak ngerasa apa ya, sinis gitu. Gampang marah-marah, sensitif, sampai rumah, orang-orang rumah kena, padahal nggak kenapa-napa, tapi kena aja gitu, kena omel, terus udah mulai hilang semangatnya gitu. Itu tanda-tanda kita burn out. Dan yang terakhir ada
sense of accomplishment-nya itu semakin berkurang, di mana dia ngerasa bahwa udah ngerjain kayak gini kok, eh kayaknya yang saya lakukan itu nggak ada gunanya ya, gitu. Kayak udah hopeless. Jadi kayak mau coba, nyoba aja terus, tapi tetap aja ngerasanya kayaknya nggak nggak kelar gitu. Berasanya sibuk, capek, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin kerjanya itu bisa bawa apa ya happiness gitu, ini lama-lama udah hilang. Dan kalau udah makin parah, burnout itu bahkan bisa menyebabkan penyakit. Bukan cuman mungkin awal-awal penyakitnya lebih ke misalnya mah gitu ya, sakit kepala gitu. Tapi lama-lama udah bisa penyakit kronis kayak diabetes, jantung, hipertensi gitu. Itu istilah burnout. Itu kayak udah parah banget gitu ya Kak. Maksudnya burnout itu kan awalnya tuh kayak cuma di pikiran, tapi akhirnya tuh bisa ngaruh juga gitu ya ke kesehatan fisik yang maksudnya itu kan penyakit yang cukup parah gitu yang Kakak sebutkan tadi ya. Benar, 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 benar. Oke, wah berarti Mungkin eh, bukan penyakit ya, tapi kondisi lah, kondisi mental lah ya kita bilangnya. oke, kondisi mental ya burnout. Nah, Kak, berarti Hmm. kalau dari penjelasan Kakak tadi, berarti kan burnout itu tuh dimana kita tuh kayak udah susah atau nggak bisa produktif lagi gitu. Kayaknya bener-bener udah kehabisan energi gitu. Belum Hmm. ngapa-ngapain tuh udah capek duluan gitu. Biasanya kan Iya, capek tuh setelah kerja. Ini tuh kayak belum ngapa-ngapain udah capek duluan gitu kan ya, Kak. benar. Nah, aku tuh pernah dengar temen tuh ada ngomong kayak, aduh burnout nih, butuh healing. Nah, atau ada juga yang lainnya tuh ngomong kayak, duh gila, gue kayaknya mau resign aja deh gitu, karena udah burnout Hmm. banget di kerjaan yang ini gitu. Nah, itu gimana nih menurut kakak nih? Jadi memang gini ya, term burnout itu eh, udah makin sering sih digunakan sehari-hari ya. Mulai dari menggambarkan sesuatu kelelahan yang luar biasa banget karena beban kerja yang sangat tinggi gitu ya, atau lingkungan kerja yang dianggap toksik, atau ngerasa nggak dapat support, nggak dapat penghargaan dari baik dari atasan, atau mungkin kalau kalau situasinya dalam apa ya hubungan dengan di rumah gitu ya, mungkin dari pasangan atau mungkin dari pacar gitu ya. Jadi bisa macam-macam sebenarnya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kelelahan yang luar biasa. Tapi ketika seseorang benar-benar mengalami burnout, itu sebenarnya nggak bisa diselesain dengan healing. Maksudnya jalan-jalan healing dalam arti jalan-jalan gitu ya, nggak bisa gitu. Kalau seseorang begitu dia kembali dari liburan, terus udah recharge, udah bisa berenergi lagi menghadapi semua tekanan yang ada, baik itu di rumah ataupun di kantor gitu ya, kemungkinan besar eh, orang itu belum sampai yang burnout yang terbakar habis gitu. Karena burnout itu sebenarnya ada tahapan yang nanti kita bahas deh. Jadi ibarat lilin terbakar sih gitu, tapi nggak sampai habis gitu. Oke, berarti emang jadi kayak perlu ngecek lagi gitu ya. Jangan-jangan gitu tuh sebenarnya bukan burnout gitu ya, Kak. Cuma Iya mungkin karena istilah ini tuh kayak benar, udah makin sering gitu dengernya. Terus kayak di medsos gitu juga kan banyak gitu pakai istilah burnout gitu ya, Kak. benar. Kayak jadi burnout tuh bener-bener kondisi yang bener-bener udah titik ya udah gitu kayak ya tadi belum ngapa-ngapain aja tuh udah capek gitu ya. Yang Heeh, nggak bisa cuma healing-healing doang sembuh istilahnya gitu ya, Kak. betul, betul. Oke. Wah, oke, nah sekarang Kak, aku juga ada beberapa pernyataan nih atau pendapat gitu ya. Dan Heeh, ini mungkin juga mitos gitu ya, karena ada yang bilang burnout tuh cuma terjadi sama orang yang bekerjanya tuh terlalu keras. Wah, wajar dia burnout, dia workaholic misalnya gitu ya Kak. Atau heeh. mungkin ada juga orang yang berpikir burnout itu justru terjadi pada orang yang mentalnya lemah. Ah, dikit-dikit capek gitu, dikit-dikit ngeluh, Ya, dikit-dikit mentalnya lemah nih gitu. Nah, kalau menurut Kakak gimana nih pendapatnya tentang statement-statement ini? itu yang pasti mitos ya. Kalau bilang burnout itu terjadi karena orang itu kerjanya sangat berat gitu ya, melebihi batas kemampuan gitu. Faktanya burnout itu bisa terjadi pada siapa aja gitu. Bukan hanya ke mereka yang kerja keras, tapi juga termasuk bisa, Hmm. maksudnya bukan hanya orang kantor gitu.
bisa juga pelajar, bisa juga ibu rumah tangga. Bahkan orang yang nggak bekerja aja bisa burn out loh gitu. Jadi Wah. kondisi ini tuh bukan soal banyaknya pekerjaan, Hmm. tapi tentang tekanan emosional yang terus-menerus. Contohnya bisa juga kayak misalnya kita tuh misalnya ayah kita tuh kena penyakit kronis yang kita harus benar-benar jagain, yang harus kita apa ya, benar-benar bantuin, nggak bisa makan sendiri, mandi harus dimandiin gitu. Itu bisa loh gitu, bikin jadi burnout gitu. Padahal kan nggak berhubungan sama pekerjaan ya gitu. Dan eh, ngomongin tekanan emosional yang terus-menerus tuh bisa juga datang dari merasa nggak dihargain. Misalnya di rumah udah kayaknya ngelakuin banyak hal, tapi kok nggak ada apa ya, nggak ada say thank you dikit kayak apa kayak gitu ya, dihargai nggak ada gitu. Tidak memiliki kontrol. Atau memang kalau di pekerjaan ya mungkin dia benar-benar nggak ngerasa bahagia dalam pekerjaannya, bisa jadi burnout juga gitu. Oke. Jadi bukan berarti karena beban kerja yang banyak gitu, tapi lebih ke eh, emosional ya. Berarti tadi Bu Ibu ya, ini ada yang relate juga mungkin ya. Bahkan ini kayak ini fun facts yang menurut aku tuh baru juga sih, kayak wah, orang yang tidak bekerja pun bisa ada di fase burnout ternyata ya, Kak. Benar-benar. Wah, oke oke. Dan satu lagi, burnout itu bukan tentang kelemahan, tapi Hmm, kan tadi ngomongin tentang beban yang terlalu berat atau situasi yang nggak sehat dalam jangka waktu lama, kan itu bisa burnout ya gitu. mhm mhm. Jadi siapapun itu bisa mengalami burnout gitu, nggak peduli, oh dia tuh tangguh banget gitu ya gitu, atau berbakat banget ya nggak juga, nggak gitu gitu. Malah Oke. sebenarnya ya, daripada merasa malu atau misalnya eh apa ya, ngerasa gue kan nggak lemah gitu. Daripada gitu mendingan mengakui benar-benar gitu bahwa oh ya kayaknya aku tuh udah mulai nih mengarah ke burnout nih gitu. Dan Hmm. malah dengan kita mengakui, kita bisa cari cara untuk pulih gitu. Karena mengatasi burnout itu justru tanda bahwa kita kuat, bukan lemah. Tuh. Ih, itu keren loh statementnya tuh. Mm-mm. Ya, ya, mengakui burnout itu tuh bukan tanda kita lemah, tapi justru kita kuat gitu ya, Kak. Karena kita Ya, pengen cari benar. solusi gitu ya, Kak. Benar, benar. Oke. Nah, oke. Jadi tadi kan kita udah paham ya gitu tentang burnout dan kayak oke mitos-mitosnya. Nah, ini yang semua orang pengen tahu nih, Kak. Kalau kita udah ada di fase burnout atau mungkin kita kenal nih sama mungkin ada teman atau ada keluarga kita yang oke, ini kayaknya gejala burnout nih. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan? Nah, itu harus Oke. gimana nih, Kak? Oke. Jadi kalau memang gitu ya, kita mengalami burnout dengan ciri-ciri yang tadi udah dijelasin ya, ada emotional exhaustion, ada mulai sensitif gitu, udah mulai apa ya, berkurang sense of accomplishment-nya gitu. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah, tunggu nih aku stop share aja dulu ya, ngapain juga share terus. Boleh. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu kan? Yang penting gini, mengenali dulu gitu dan menerima, mengakui kalau kayaknya nih jangan-jangan gitu, mungkin belum yakin ya, jangan-jangan aku ada kemungkinan mengalami burnout ya gitu. Karena Hmm. seringkali hal ini tuh sulit dilakukan, terutama untuk orang-orang yang ambis gitu ya, orang-orang yang workaholic gitu. Itu tuh kadang sulit loh mengakui bahwa jangan-jangan aku burnout nih gitu. Karena kenapa? Hmm. Karena dia kan ngerasa harus push through. Nanti stres hilang sendiri kok gitu, nggak apa-apa gitu. Padahal burnout itu kan bukan hal yang sementara ya gitu. Burnout itu sebenarnya tanda badan kita tuh ngasih sinyal, perasaan kita tuh kasih sinyal bahwa ada yang perlu di-adjust nih dari keseharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan gitu ya, ambil jeda, menjauh dulu dari sumber stres gitu. Jadi istilahnya istirahat dulu lah secara mental gitu. Karena kan burnout itu kan kelelahan berkepanjangan gitu. Nah, di waktu istirahat ini kita lihat, kita observasi apa sih yang sedang terjadi saat ini. Kalau memang
kita benar-benar kayak mumet gitu ya, sebaiknya sih mencari bantuan profesional ya, ke psikolog, ke psikiater gitu. Karena em, kalau burnout yang udah benar-benar terbakar habis kan dia memang apa ya, cenderung pesimis, cenderung udah hopeless, mikirnya nggak ada jalan keluar. Kalau disuruh mikir sendiri biasanya udah susah. Harus ada bantuan dari profesional gitu. Oh, wah, oke, oke. Jadi gampangnya gini ya. eh kita tuh kan setiap orang punya energi mental. Hmm, Kayak baterai ada dayanya nih gitu. Dan ada juga beban dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang tuh ada bebannya, terus ada energi mentalnya. Nah, daya kita dikurangin beban itu adalah marginnya, buffernya. oke. Nah, semua orang itu perlu punya buffer, perlu punya margin ini. Kenapa? Karena di saat krisis, margin ini yang kepake. Nah, daya Hmm, yang dimiliki makanya harus lebih besar dari bebannya. Nah, seringkali orang-orang yang burn out itu udah nggak ada marginnya lagi. Bahkan sebenarnya minus sudahan gitu. Jadi, kalau kayak misalnya daya tuh apa sih? Daya tuh kayak misalnya apa yang bikin kita happy gitu ya. Support system yang kita punya, punya waktu istirahat gitu. Terus kita bandingin sama beban kita. Kalau kurang, berarti kita harus tambah daya gitu. hmm. Jadi cek juga atau bahkan mungkin bebannya yang dikurangin misalnya kalau memungkinkan. Nah, seringkali yang saya lihat pada orang akhirnya burn out itu gini, mereka tuh ngerasanya punya dayanya cukup kok gitu untuk beban yang ada, hidupnya tuh manageable kok gitu. Hmm. Cuman saat ini marginnya kurang karena aku lagi krisis gitu. Misalnya, oh di kantor lagi ada kerjaan mendadak, workload-nya tambah banyak. Di kantor karena lagi ada pengurangan pegawai, jadinya kita harus kerjaannya nambah misalnya. Atau, oh karena di keluarga lagi ada masalah. Kalau seperti itu biasanya saya tanya lagi nih, udah berapa lama sih krisisnya? Karena gini, kalau krisis itu terus-terusan, artinya itu bukan krisis dong. Itu artinya udah lifestyle-nya seperti itu. Mau diakui atau tidak, itu adalah lifestyle kamu saat ini gitu. Berarti bebannya terlalu berat dan dayanya kurang. Berarti harus ada yang di-adjust gitu. Simpelnya sih kayak gitu ya, Stel. Oke, jadi kayak kalau aku ngebayangin baterai itu jadi kayak oke, yang tadi buat ngisi daya tuh makanya sering disebut kayak oke recharge gitu ya, dan itu melakukan hobi dan lain-lain tuh nge-recharge diri gitu, jadi lebih Mm-mm, seger lagi gitu ya. benar, Otaknya, fisiknya lebih seger untuk eh, memikul tanggung jawab atau tadi beban-beban yang ada ya setiap hari ya kayak. benar. Oke, oke, oke. Wah, ini ini baru juga ya rekan-rekan ya. Aku juga baru tahu gitu tentang margin tadi ya. Nah, berarti kalau sesuai dengan penjelasan kakak yang tadi, Mm-mm. apakah sebetulnya kita ini tuh bisa menghindari burnout? Contoh, misalnya tadi yang kakak bilang kan, kalau misalnya nih kita secara sadar, kita tuh memperluas atau memperbesar si margin tadi dari eh, apa batas daya dan beban tadi, apakah kita tuh sebenarnya bisa menghindari burnout? Mungkin kata yang lebih tepat adalah burnout ini bisa kita manage Oke, gitu. Jadi yang terutama kita perlu aware sama jujur sama diri sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke manage burnout, aku mau share sedikit. Jadi, burnout itu sebenarnya ada tahapannya. Nih, aku share ya. Jadi, orang itu oke, nggak serta-merta langsung mengalami burnout sebenarnya. oke. Nah ini Jadi, rekan-rekan kayak siap-siap misalnya gini siap nih screenshot ya. ya. Jadi gini, di awal itu kita sebutnya fase honeymoon. Kenapa honeymoon? Jadi kayak masih high energy, bersemangat. Misalnya baru dapat nih projectnya gitu ya, komit sama kerjaannya gitu. Nah, biasanya di fase ini, tanda-tanda awal stres itu lebih sering diignore. Kita nggak peduliin gitu, karena kita kan fokusnya produktivitas kan gitu. Karena istilahnya
oh lagi excited nih gitu, I will give it my all misalnya gitu. Jadi kalau cuman kenapa-napa dikit, ah nggak apa-apa lah gitu. Nah, fase kedua itu udah mulai muncul stresnya. Kita udah mulai nih ngerasa lelah, kemudian juga gampang marah, mulai susah fokus, tapi masih produktif. Kenapa? Karena kita masih berusaha mendorong diri untuk tetap produktif. Jadi dari perilakunya juga mungkin kelihatan di hasil kerjaannya yang tertampil itu nggak kelihatan ada perubahan, tapi dari perilakunya itu mulai kelihatan gitu. Apalagi biasanya ya di kantor atau apa tuh masih semangat, nanti sampai rumah, mau senggol bacok gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu. Dan biasanya mulai berubah sih dalam arti gini, bisa jadi overeating. Kalau yang suka larinya ke makan ya gitu, overeating. Atau ada yang malah susah makan. Ada yang jadi susah tidur, mulai susah tidur gitu. Atau malah gampang tidur tapi berat banget buat bangun gitu. Jadi tipe orang yang mempengaruhi gitu ya. Jadi biasanya yang ada di pikiran sama orang-orang ini adalah pokoknya I just need to push through this gitu. Ini cuma sementara kok, yang penting push through aja. Jadi stresnya itu nggak di-manage, tapi mikirnya adalah yang penting aku push through gitu. Nanti akan hilang sendiri kok kalau aku push through gitu. Nah, itu udah mulai stres. Nih coba ya teman-teman sambil sambil aku jelasin tahapan burnout, kalau ada yang merasa kayaknya aku di sini nih, boleh di-chat ya. Misalnya, "Oh aku di 1, oh aku tuh di 2," gitu, atau Sambil "Aku di bercermin 3," gitu ya. sambil kita refleksi ya sama-sama gitu. Karena aku pas bikin ini pun aku yang ngerasa, "Oh Mmm, ternyata saya tahap 2 nih," gitu. oke. Jadi Psikolog pun coba bisa ya ya? sambil kita refleksi, maksudnya jujur Oke. sama nih ada yang nanya jujur sama diri sendiri gimana maksudnya, ini maksudnya nih, kita jujur Mmm, mulai melihat dengan tahapan burnout ini, ada nggak kita mengalami di tahapan ini, ada nggak? Gitu ya. Mulai ada nih muncul, oh ternyata ada nih sedikit gitu. Itu maksudnya jujur. Karena gini, kadang-kadang yang tadi nomor 2 mikirnya adalah yang penting push through deh, bisa kok, fokus 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 gitu. Tapi sebenarnya udah mulai ada stres, gitu. Stresnya di-ignore, itu tuh yang kedua, ya. Jadi coba ya sambil kita sama-sama refleksi, terus, eee, tulis di kolom chat ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, bagus, jangan dipaksain juga, oke. Nah, yang ketiga, itu udah mulai stres kronis. Nah, kalau ini baru sebenarnya stresnya udah mulai kelihatan, dan udah mulai terus-menerus. Biasanya orang tuh nggak sadar dia tahap 1 tahap 2 nggak sadar, tahap 3 baru mulai muncul. Mulai ngerasa, "Aduh kok ini kayaknya, eee, apa ya, overwhelming ya," gitu. Kayaknya udah melebihi batasku ya. Biasanya tuh orang baru baru ngeh di 3. Nah, suka ngomong, "Aduh burnout nih." Biasanya tuh di 3 tuh ngomong-ngomong burnout. Jadi, karena stresnya udah mulai terus-menerus nih gitu, udah mulai capeknya tuh udah mulai, gitu. Dan motivasinya udah mulai mulai menurun, mulai nunda-nunda pekerjaan. Jadi, yang tadinya masih semangat, sekarang lama-lama, "Aduh kok udah menurun ya?" Gitu. Terus, mulai muncul nih masalah pencernaan, "Kok MAH-nya kumat ya?" Gitu. "Kok aku kayaknya GERD-nya naik nih," gitu, berasa GERD atau masalah sakit kepala, udah mulai muncul nih di 3 gitu. Biasanya tuh nyerangnya biasanya ke pencernaan duluan sih ya, pencernaan sama pusing sakit kepala gitu, itu biasanya muncul. Jadi baru mulai menyadari, "Aduh kenapa ya, kok ini kok kayaknya overwhelming banget ya," gitu. Itu tahap 3. Nah, kalau tahap 4 ini udah mulai muncul sebenarnya tanda-tanda burnout yang tadi, yang di atas tadi aku bilang, ciri-ciri burnout. Nah, itu sebenarnya di tahap 4 ketika dia, muncul tanda-tanda burnout-nya. Udah emotionally drain, udah susah connect sama kerjaannya, mulai mikirin, "Aduh buat apa sih yang ngerjain ini sebenarnya? Nyari duit kok ya susah banget," gitu, misalnya ya, gitu. Jadi udah
udah sebenarnya aku gini ngapain sih, buat apa sih, mempertanyakan tujuannya gitu, apakah nggak ada cara lain gitu. Dan udah mulai, apa ya, love and hate relationship lah sama apa yang dia kerjain gitu. Jadi, eee, di sini tuh udah mulai hopeless mungkin ya, jadi kayak udah ngerasa, aduh udah nggak punya lagi deh energi, udah nggak punya lagi nih kesabaran untuk ngatasin ini gitu, untuk ngelakuin ini kayak udah nggak mampu deh gitu, udah ngerasa nggak punya energi. Nah, kalau udah sampai tahap 5 itu bener-bener hopeless yang, apa ya, dia ngerasanya tuh tiap hari ketika kerja capek banget, tapi nggak ada hasilnya, gitu. Makin nggak connect sama kerjaannya, udah nggak peduli maksudnya gitu, udah secara emosional tuh udah kayak robot aja, ngerjain berusaha karena memang harus gitu, tapi udah nggak ada, apa ya, udah istilahnya udah nggak ada passionate-nya gitu, udah nggak ada. Biasanya kan kita kerja, kita nggak sukanya tuh tetap ada lah ya sesuatu dari dalam, karena kan kita tuh sebenarnya spiritual being ya, gitu. Jadi ini bukan maksudnya related dengan agama tertentu, tapi ketika kita spiritual being, ketika kita ngerjain sesuatu itu biasanya pasti ada kayak, connection-nya dengan apa yang kita kerjain gitu. Nah di sini tuh udah nggak ada sama sekali. Nah, kesehatan fisiknya udah makin-makinan, sering muncul udah tiap hari kayaknya itu, gitu. Dan di sini udah bener-bener ngerasa, "Ah, udah nggak ada gunanya kayaknya ya, apa yang aku lakuin kayaknya, nggak ngaruh deh," gitu. Jadi dia udah mulai hopeless. Sampai akhirnya burnout total. Tahap 6 ini kelelahan emosional yang bisa muncul anxiety, bisa muncul depresi, bisa muncul bahkan penyakit-penyakit fisik yang emang benar-benar butuh intervensi medis ya gitu, penyakit kronis. Kayak yang tadi udah aku sebutin gitu. Nah, itu biasanya udah di tahap akhir, burnout total. Jadi udah kayak ngerasa apa ya, tenggelam gitu. Kayak kita kalau berenang, eee, di kolam yang dalam tapi kita kayak tenggelam, pelan-pelan tenggelam tenggelam tenggelam, terus kayak nggak tahu gimana cara naik lagi ke atas. Nah, itulah yang dirasain sama orang yang bener-bener burnout. Nah, makanya tadi aku bilangnya kita perlu bisa, apa ya, jujur sama diri sendiri untuk ngelihat, jangan-jangan kita udah ada nih tanda-tandanya. Jangan sampai kita udah di 3 4 5 6 gitu, kalau bisa 1 dan 2 kita berusaha manage gitu. Karena kalau udah apalagi udah 4 5 6 itu kalau menurut saya udah harus ada bantuan profesional, sulit untuk mengatasinya sendiri. Kalau 1 2 3 mungkin kita masih bisa lah berusaha mengatasi sendiri, gitu. Jadi di tahap awal manage-nya gimana? Coba perluas margin-nya, gitu. Nanti kita bahas ya gimana sih cara perluas margin gitu. Itu sih sebenarnya. Coba Wow, kalau oke. teman-teman gimana teman-teman? Ya, ini udah ada yang jawab sih beberapa, ada yang di 2, ada di fase 4 ya atau 3 ya Kak Elsa. Revisi jawabannya. Oke. Oke, oke. Bener bener. 2 3 maju mundur cantik. 2 3 Iya. maju mundur cantik, oke. Berarti masih bisa di-manage. Bagus, bagus, Kak. Masih bisa di-manage. Fase 5, kalau Wah. ada yang fase 5 ini ya, hubungin profesional ya, ke Hmm. psikolog atau psikiater. Kalau ke psikolog, coba ke psikolognya yang psikolog klinis. Oke. Oke, untuk yang fase 5 coba ke psikolog klinis, gitu. Oke, oke. Jadi memang di sini tuh kita perlu kayak ambil waktu sejenak gitu ya buat merenung, kayak bertanya ke diri sendiri jujur gitu kayak, "Oke, dari tanda-tanda yang tadi disebutin sama, Kak Laura, kayaknya aku ada di tingkat mana nih?" Sehingga kita lebih tahu gitu ya Mhm, penanganannya gitu ya, Kak. Nah, cuma Kak bener Laura, bener. ada nggak sih tips praktis yang bisa kita lakukan nih? Khususnya kan tadi berarti, burnout itu hubungannya ke si margin yang tadi kan ya? Nah, ada nggak sih tips praktis yang, Mhm. kita bisa lakukan untuk memperluas margin kita nih, supaya si, tingkat burnout ini tuh nggak nyampe tadi 4 5 6 gitu?
Oke, ini berarti kalau kita di 1-2 gitu ya, atau 1-2-3 lah ya, eh, coba untuk kita manage stresnya. Nah, gimana caranya? Nih aku share ya. Oke. Nih, jadi memang kita tipsnya adalah ini aku ngomongnya biar gampang ya, menambah daya aja gitu ya. Dengan kita tadi udah pakai mmm, apa namanya, ilustrasi baterai gitu ya, biar gampang kan. Manajemen stres. Jadi kalau manajemen stres itu bukan soal kita ngilangin stres, gitu, tapi gimana kita ngatur respon kita terhadap stres. Jadi, supaya kita tetap produktif gitu. Kayak misalnya belajar teknik pernafasan, itu pengaruh banget. Karena ketika kita stres, itu kita, nafasnya tuh pasti juga mulai gitu. Nah, Mhm. ketika kita berusaha untuk teknik pernafasan, kita tuh jadi tenang, badan kita tenang, otak kita ngikut tenang, gitu. Jadi, mind sama body itu sangat berhubungan. Fisik sama, mental sama otak kita itu sangat berhubungan gitu. Jadi terus yang kedua, kita kenali, kita tuh biasanya responnya gimana sih terhadap stres. Nah, biasanya cara ngenalinnya gimana, kita tulis jurnal. Misalnya hari ini lagi ngerasain apa, ada emosi yang cukup kuat nggak gitu hari itu, terus, ngeresponnya gimana. Misal ada marah-marah yang mungkin kita cukup marah gitu, nah waktu itu marahnya kenapa, ditulis aja gitu, diurai gitu, yang bikin stresnya tuh apa. Karena kadang-kadang ya, kita tuh jadi tambah stres karena kita sendiri nggak tahu apa yang lagi kita rasain. Semuanya numpuk gitu, tapi ketika kita coba kalau yang nggak biasa nulis, biasanya ngomong, ya udah rekam aja gitu, rekam aja. Karena ketika kita ngomong, itu sebenarnya secara nggak langsung kita lagi mengurai apa yang lagi terjadi sama diri kita gitu. Either kita ngomong atau kita tulis ya, gitu. Nanti, lama-lama kita ngelihat nih polanya, biasanya kita kayak gimana sih, gitu. Ketika mau stres tuh biasanya atau misalnya kalau marah yang bener-bener marah sampai kesel banget gitu. Dan biasanya apa dulu sih munculnya, pemicunya apa sih? Nah itu, cek pemicunya apa, terus responnya kamu ngapain, gitu. Terus, yang pasti makanya yang penting tuh jangan dipendem. Kalau memang susah sendiri, cerita ke orang yang bisa dipercaya. Kalau memang nggak ada, "Aduh kayaknya aku nggak ada deh orang yang bisa aku percaya ya," gitu. Ya udah, ke konselor, ke psikolog, itu bisa banget. Jadi, bukan berarti nunggu sampai udah di 4, 5, 6 baru ke psikolog ya, itu kan ngomongin karena kita udah nggak bisa mikir lagi. Tapi kalau memang hanya untuk, apa ya, eee, membantu mengurai apa yang ada di pikiran kita, itu boleh aja loh ke konselor atau ke psikolog, gitu. Itu manajemen stres. Ini Yang tuh kedua, coba kelola mmm. apa? Apa, Ini Sel? tuh tadi kan jangan dipendam ya, mungkin aku mau nambahin dikit kali ya, Kak, dan jangan dihindari, iya nggak sih? Boleh boleh. Seringkali tuh ada kayak Bener contoh kayak bener. aku pribadi tuh kayak misalnya, oke stres nih, kayak ada beban, ada tanggung jawab banyak, kayaknya tuh kayak pengen menghindar gitu. Namun menghindar Mhm, itu tidak menyelesaikan stres ya di sini, semua betul. rekan-rekan. Betul, karena semakin kita hindari, semakin numpuk pasti. Betul Numpuk betul gitu, kalau ada masalah harus diselesaikan dong gitu. betul. Nah Oke. yang kedua, kita kelola beban kerjanya, maksudnya gimana, kita bikinlah skala prioritas ya kan, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang musti duluan dikerjain, mana yang enggak. Biasanya orang-orang yang workaholic ini agak susah, karena semua penting buat dia. Harus dikerjain sekarang dan harus saya yang mengerjakannya. Gitu. Nah, itu bener-bener, apa ya, bener-bener harus di-align lagi sama, apa sih sebenarnya yang jadi value utama kita gitu ya. Terus habis itu karena gini, masalah itu pasti banyak, tapi kan nggak semua harus diselesaikan pada saat yang bersamaan, ya nggak? Wah, Haruskah ini sekarang? Gitu. Terus yang satu-satu gitu ya? kedua, tadi kan jadi kan itu related sama manajemen waktu ya. Nah, Mhm. kita juga perlu manajemen energi. Mmm, Maksudnya apa manajemen energi? Kamu tuh tipe lebih berenergi, produktif itu pagi.
pagi atau siang misalnya. Nah, selesain tugas berat itu dikerjain di waktu yang paling produktif. Jadi kita masih on banget. Nah, itulah kita kerjainnya gitu. Sama perlu untuk apa ya, adalah aktivitas singkat yang ngisi energi, recharge energi dikit-dikit. Misalnya ngobrol. Jadi nggak yang kerja, misalnya kita kerja seharian itu fokus terus ya, nggak gitu juga. Misalkan pas lagi, karena kadang nih ya, apalagi yang workaholic nih, makan aja pasti di meja kerja, ya nggak sih? Hmm. Sambil kerja juga sambil makan gitu. Nah, paling nggak mungkin pada saat makan sambil ngobrol lah, ketawa-ketawa gitu. Atau cobalah jalan kaki dikit, small workout dari kursi kan banyak tuh ya di YouTube. Gimana caranya kita workout masih sambil di kursi gitu ya. Itu ada gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting. Itu namanya mengelola gitu. Kalau kamu apa, Stel? Yang Aku ngisi ya, energi kecil-kecil. sejujurnya nafas Heeh. aja tuh memang lebih rileks sih, Kak. Kayak nafas panjang gitu ya, tahan nafas terus keluarin nafas itu lumayan lah gitu. Tapi kayaknya kalau aku tidur ya. Atau kayak waktu dulu kerja di kantor Itu kayaknya lama. kenapa kenapa? Kalau tidur mah lama. Lama ya? Oh, ini yang tipis-tipis gitu ya, Kak? Yang Oke. tipis-tipis. Oke, waktu di kantor aku dulu kayaknya misalnya otak udah mulai ngebul nih. Jadi kayak beranjak dari kursi, ambil minum, kayak maksain diri jalan, kayak kan jadi ruangannya beda tuh gitu, ngambil minum terus ke toilet lah gitu, kayak bener-bener refresh, nge-recharge tipis-tipis lah ya, Kak. Atau stretching-stretching dikit gitu. Bener, bener banget, bener banget. Ya, aku setuju banget. Nih ada yang apa, Nabila, Oke. sebagai ibu rumah tangga manajemen stres tuh wajib banget ya tiap hari sebelum tidur Ya. harus nulis dear diary. Iya bener. Wah. Olahraga bisa meredakan stres, benar. Nah itu dia. Iya. Makanya jadi kayak harus lah ya gitu. Karena nggak bisa hidup ngegas terus, nggak bisa juga ya nggak sih. Terus jangan lupa Betul. self care. Self Hmm. care. Jadi kita mesti kenalin diri kita. Temuin hobi, hobi yang pure hobi ya. Karena kan sekarang banyak ya hobi yang maksudnya bekerja sesuai dengan hobi gitu. Ya ada kan memang. Nah ini aku ngomongin hobi yang pure hobi. Karena ketika bekerja sesuai hobi itu kan udah ada tuntutan pekerjaan ya gitu. Ini Hmm. nih ngomongin yang pure hobi untuk nurunin hormon stresnya. Jadi kayak istilahnya lakukan hal-hal kecil yang membuat bahagia gitu. Itu kan self care juga gitu. Terus kayak kita kenalin diri kita, tipenya apa, extrovert atau introvert untuk recharge energi. Kayak aku introvert gitu. Jadi kalau memang udah capek, mendingan gak usah ngomong sama siapa-siapa gitu. Gak usah pergi-pergi gitu. Jadi apa ya, memang penting gitu untuk belajar belajar bisa ngomong tidak, itu juga penting. Kadang nih ya udah introvert terus nggak enakan lagi Balik diajak lagi, pergi iya aja enggan. dia bukan Ya. bilangnya enggak karena nggak Iya, enak iya, iya, padahal iya. udah habis gitu energinya jadi mesti berani ngomong enggak juga kalau memang nggak sesuai sama diri kita gitu sama Hmm. ini juga penting karena kan tadi aku bilang ya fisik dan otak kita dan mental kita tuh sangat berhubungan jadi penting untuk kita memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik. Ini adalah bagian dari self care. Penting gitu karena stres dan burnout itu kan sangat mempengaruhi kesehatan kita secara fisik ya. Jadi jangan lupa nutrisi itu harus kita perhatikan gitu. Oke. Nah, yang terakhir pause atau istirahat gitu. Tadi kan udah sempat dibahas dikit-dikit ya gitu waktu Hmm. istirahat bisa diselipin. Jadi nggak ngomongin kayak di mana sih di Jepang ya yang ada waktu istirahat siang tuh di kantoran enak banget kan gitu. Kita kan nggak ada ya gitu. Jadi kita yang perlu misalnya ngobrol 5 menit di pantry misalnya setelah 25 menit fokus bekerja gitu. Kan ada itu ya namanya teknik Pomodoro, apa sih? Pokoknya intinya kita kerja, fokus, nanti habis itu ada waktu sedikit untuk kita rileks, nanti baru fokus lagi gitu. Jadi kalau kita lihat nih, semua tips productivity
pasti ada istirahatnya, pasti Oh, ada pause-nya. Sama kayak kita mau latihan maraton kan, nggak boleh kan overtraining. Kenapa? Karena malah cedera gitu. Jadi cedera malah nggak bisa lanjut. bener, malah nggak bisa lanjut gitu. Nah Iya, iya, sama iya, kita iya. kerja juga gitu gitu. Jadi perhatikan waktu istirahat, perhatikan Hmm, waktu tidur, oh, penting. oke. Ini pas Walaupun ini kadang-kadang sih. lebih gampang Ah, diomongin daripada dilakukan ya waktu tidur itu. betul. Kayak kayak perlu latihan gitu ya, Kak. Sampai diri ini sadar dan terbiasa gitu ya. Benar, Iya, iya. Waktu itu juga aku pernah baca buku sih, Kak, tentang benar, benar. leadership. Jadi, eh kayak seorang pemimpin pun Mm, eh kayak mm, dalam seminggu tuh kayak perlu day off gitu. Kayak ada satu hari tuh benar-benar dia nggak kerja, yang tadi yang Kakak bilang ini self care lah atau apalah gitu. Itu tuh adalah satu mm. rangkaian kepemimpinan dia juga gitu katanya, Kak. Iya, Tuh. benar. Sama mungkin ini Kak, aku jadi inget tadi Kakak nanya aku, mungkin bersyukur kali ya Kak. Itu tuh lumayan meringankan beban, beban otak lah minimal gitu. Jadi misalnya stres karena kerjaan kayak oke, thank you nih gitu masih ada kerjaan. Atau enggak misalnya mungkin kalau ibu rumah tangga ya stres gitu ngurusin rumah tangga, ngurusin anak kayak oke bersyukur masih punya anak yang sehat gitu, rumah tangga yang akur kayak gitu ya. Kayak mungkin titik bersyukur itu tuh penting juga Ya, gitu rekan-rekan. merasa cukup ya. Ya, 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 ya. Mm, setuju, Oke. setuju. Nah, Kak, ini mungkin ada sekalian Mm, nyambung juga sih sama ini ada yang bertanya. Tadi kan Kakak berkali-kali sebut penting banget nih istirahat tidur yang cukup gitu ya. Tapi biasanya mm, kayak aku juga ya ada gitu. Aku tuh orangnya gampang banget tidur, Kak. Tapi ada kayaknya ya, kalau dihitung-hitung di momen-momen hidup aku gitu ya, yang titik-titik stres, banyak beban gitu malah nggak bisa tidur loh, Kak. Kayak matanya tuh mejem gitu, merem, cuma otak tuh kayak kerja terus gitu. mm. Nah ini gimana ngatasinnya nih? Sama kalau ini dari pertanyaan sekalian aja sambil jawab kali ya, Kak. Boleh, boleh. Nah ini cuma ada kasus lain, kalau ini tuh nggak ada yang dipikirin gitu. Apakah itu termasuk burnout gitu, nggak bisa tidurnya tuh sampai subuh atau seharian gitu? Nggak bisa tidur tapi sebenarnya nggak ada yang dipikirin gitu. Iya, kalau dari pertanyaannya ya. Mm, mm, mm. Bisa aja sih, itu bisa aja terjadi gitu. Eh, tapi gini, kalau ngomongin soal tidur, penting untuk memang kita coba bikin jadwal tidur yang konsisten. Karena Hmm. tubuh dan otak kita itu sebenarnya apa ya? Kita tuh produk dari sebuah habit gitu. Jadi kita itu coba untuk bikin jadwal tidur yang konsisten. Maunya tidur jam berapa? Yang paling mungkin bisa kita secara rutin lakukan itu di jam berapa? Nah, cobalah di situ gitu ya. Terus yang kedua, coba kurangin gadget sebelum tidur. Jadi sebisa mungkin setengah jam minimal, kalau bisa 1 jam lebih bagus ya gitu. Sebelum tidur tuh off gadget. Kenapa? Karena kan gadget itu mau dari HP atau laptop itu kan ada cahaya birunya ya. Nah, si cahaya biru itu tuh menghambat produksi hormon tidur kita. Jadi makanya lebih susah gitu. Jadi coba kurangin gadgetnya sebelum tidur. Terus bisa juga dengan buat rutinitas relaksasi. Ini aku ke anakku juga udah menerapkan ya gitu. Kalau misalnya dia bilang, aduh nggak bisa tidur gitu. Oke, coba kita breathing dulu gitu. Jadi sebelum tidur itu ada rutinitas relaksasinya. Kalau kayak buat anakku tuh breathing sama dipijat gitu, pakai oil-oil gitu kan, dipijat-pijat gitu. Nah, langsung gampang tuh dia tidurnya gitu. Tapi kita bikin lah gitu, rutinitas relaksasi sebelum tidur. Bisa juga pakai calm music. Mana musik yang memang bikin kita tenang, nah itu coba gitu. Atau mungkin ada yang baca buku, buku-buku yang menurut kita membosankan, kita baca, yang kalau kita baca langsung berasanya mau tidur. Kalau yang seru malah keterusan, Kak. Iya, jangan gitu. Oh, sama ini juga, atur asupan makanan. Jadi Ah, gini, jam makan itu jangan mendekati jam tidur. Misalnya kita mau tidur jam 10, jangan baru makan itu jam 9 gitu.
Jadi kalau bisa agak jauh jaraknya untuk makan. Kayak misalnya kalau buatku kayak misalnya mau tidurnya jam 9 jam 10 ya berarti jam 6 jam 7 gitu udah selesai makannya gitu. Dan jangan apalagi kalau yang sensitif dengan kafein ya gitu. Ya udah sore-sore nggak usah lah ngopi lagi gitu kalau memang buat kita susah gitu ya bikin susah tidur. Sama minum royal jelly sebelum tidur. Udah banyak banget yang ngomong Ih, kalau minum royal jelly langsung bisa pluk enak tidurnya. Iya nggak, Stel? Coba bener gimana banget. royal jelly? Iya, iya, iya. Itu ramuan apa ya? Nanti Berkhasiat. overklaim, Kak. Cuma intinya gitu rekan-rekan kalau dari produk HDI sendiri tuh kita ada namanya Royal Jelly. Ini tuh bantu untuk kualitas tidur atau relaksasi syaraf ya gitu karena dia bantu juga kesehatan syaraf dan juga hormon, ke tulang bagus, ke kulit bagus. Pokoknya manfaatnya jadi banyak banget deh gitu. Oke, oke. Nah, tadi kan kakak sempat mention nih, penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tadi kan ya, karena Mm-mm. stres itu tuh pengaruh banget ke kesehatan fisik. Nah, Iya, benar. mungkin bisa dijelaskan lebih detail Kak, ini hubungannya tuh gimana? Jadi gini, stres itu bikin sistem imun kita tuh, tubuh kita tuh turun. Jadi bisa muncul berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena gini, stres, apalagi yang berkepanjangan ya, itu tuh memicu tubuh untuk terus-menerus mengeluarkan hormon namanya kortisol. Nah, si hormon kortisol ini dia itu memicu produksi radikal bebas. Radikal bebas ini kerjaannya adalah merusak sel, merusak jaringan yang menyebabkan timbul berbagai macam penyakit. Bahkan yang tadi makanya mulai dari masalah pencernaan sampai penyakit kronis bisa kanker, jantung, mempercepat proses penuaan juga gitu. Jadi eh, makanya selain belajar manajemen stres, penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita dengan baik. Makan gizi seimbang. Kalau memang kurang, nggak bisa seimbang, ya dibantu dengan suplemen. Suplemen yang punya gizi cukup, nutrisinya bisa mencukupkan nutrisi harian. Kayak kalau dari HDI bisa dari Polenergi gitu. Atau buat anak-anak ada Honeybee Pollen. Bisa juga konsumsi makanan yang kaya antioksidan. Maksudnya apa antioksidan nih? Aku jelasin ya. Jadi, aku share lagi nih. Ini ada testi juga nih dari Royal Aha, Jelly Lover ya, katanya bikin deep sleep Kak, Royal Jelly, asik. asik. Sama, aku pun merasa Oke. begitu. Boleh yuk Royal Jelly Lover Nih, yang lain kalau mau jadi gini, testimonial aku boleh tuh mau, banget. boleh silakan. Jadi, aku tuh mau ngejelasin dikit ya, kenapa penting gitu. Oke. Karena gini, eh radikal bebas itu kan ada di mana-mana soalnya gitu. Apalagi kalau kita stres. Makanya penting banget. Jadi gini, kalau kondisi badan yang sehat, itu sel-sel kita tuh berpasangan. Makanya bukan cuman eh, kita ya manusia ditakdirkan berpasangan ya. Sel-sel kita aja tuh udah berpasangan sebenarnya si proton dan elektron ini gitu. Nah, kondisi badan kurang sehat itu yang gimana? Nah, ketika banyak ada radikal bebas, nah si radikal bebas itu tuh kayak kerjaannya dia tuh ibarat ibarat ya, ibarat sel jomblo yang berusaha menggoda pasangan-pasangan yang udah berpacaran atau pasutri-pasutri. Jadi, dia tariklah si yang udah ada pasangannya itu, dia tarik jadi pasangannya dia. Nah, jadinya Pelakor ya Kak. pelakor dia. Makanya dia itu pelakor. Jadi, badan kita selnya kan jadi nggak berpasangan lagi tuh. Nah, jadi sakit gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak sakit, supaya sehat? Repairnya gimana? Muncullah si antioksidan. Antioksidan ini ibaratnya dia itu punya high quality jomblo yang siap untuk diberikan kepada si radikal bebas. Jadilah si antioksidan ini akan
menggayat si radikal bebas. Jadi si radikal bebas nggak ganggu tuh pasutri yang udah aman tentram itu, gitu. Nah, karena radikal bebas itu ada di mana-mana, sebenarnya bukan cuma dari stres ya, banyak sebenarnya sumbernya gitu. Dari polusi, dari makanan yang nggak bener, dari dalam diri kita gitu juga ada radikal bebas tadi kan dengan hormon kortisol yang keluar. Kalau kita lagi sakit, lagi ada apa ya, kayak inflamasi, itu tuh keluar tuh radikal bebasnya. Nah, makanya kita perlu antioksidan. Nah, antioksidan itu dapetnya dari mana? Nih, aku udah browsing ya. Yang banyak banget itu dark chocolate. Jadi bukan coklat yang milk ya, itu gulanya banyak. Iya. Ini yang dark chocolate, dia antioksidannya tinggi. Buah-buahan, itu kayak makanya kan suka kalau sakit mesti banyak makan jeruk, ya nggak sih? Suka dibilang gitu kan, gitu. Karena jeruk itu mengandung antioksidan. Terus, apa namanya, kayak berry-berryan tuh, strawberry, blueberry, nah itu tuh punya antioksidan yang banyak, gitu. Jadi makanlah yang banyak buah-buahan itu. Gitu. Kalau dari HDI, kita punya Propoelix. Kalau Propoelix antioksidannya seberapa tuh, Stel? Nah, ini fun facts ya. Aku juga kaget banget sih Kak dengernya. Kayak ternyata Propoelix yang dari HDI ini tuh antioksidannya ya, jumlah antioksidannya setara dengan 913 buah jeruk. Hmm. Wah, kenyang tuh kenyang tuh. Cuma cuma Propolis tuh enak banget ya kayak tinggal satu kapsul telan gitu. Kita nggak usah makan dan ngupas itu ya 900 buah jeruk tapi kita udah bisa dapat antioksidan sebanyak itu. Iya. Benar, benar, benar. Makanya Oke. kalau kalau kita udah mulai ngerasa ada stres sedikit, nah minumlah si Propoelix ya, biar nggak sampai. Selain manajemen stres tetap ya, tapi manajemen stres tetap penting ya. Ini dari nutrisi gitu ya, guys. Iya, benar, Jangan jadi benar, salah. Oke. Cuma benar. ini Propolis itu bisa diminum oleh orang sehat juga ya. Jangan tunggu burnout baru minum Propolis ya. Ini maksudnya tadi untuk menjelaskan sih peran antioksidan tadi. Begitu ya, rekan-rekanku. Oke, oke. Nah, Tanya lagi, Kastel? ada Kak pertanyaan terakhir nih. Kak, Oke, tadi oke. kan Kakak udah ngasih tips nih gimana cara memperbesar daya ya untuk Mm-mm. perbesar margin. Nah, ini aku mau tanya kebalikannya nih. Ada nggak sih Kak tips untuk mengurangi beban? Nah, ini mungkin yang para workaholic Oke, lebih membutuhkan gitu ya. sulit nih, sulit. Oke, Oke, nih ya, aku secara cepat ya, karena udah jam segini juga. Tips ya. mengurangi beban. Nah, sebenarnya yang pertama cek lagi deh gitu, ada nggak sih yang bisa didelegasi gitu. Jangan-jangan kita nih yang orangnya sulit, susah untuk percaya sama orang lain. Cek support system kita tuh ada siapa aja gitu. Ibu-ibu rumah tangga terkadang ya yang perfeksionis tuh Mhm. maunya bersih-bersih sendiri gitu, padahal banyak yang mesti dikerjain gitu. Kalau memang bisa didelegasi, nggak apa-apa, delegasi aja gitu, ya. Terus jangan lupa tadi ya deal sama sumber stresnya gitu. Jadi kita memang manage stres kita manage bagaimana berespon. Tapi sumber stresnya kalau bisa memang apa ya, di siapa tahu gitu ya, misalkan ngobrol sama atasan, sama rekan kerja, atau mungkin pasangan, atau mungkin orang tua. Tergantung sumber stresnya dari mana gitu. Coba didiskusikan, diobrolin gitu. Terus evaluasi lagi mana yang ada dalam kendali kita. Karena gini, kadang-kadang kita stres, kita burn out itu karena terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak di dalam kendali kita. Jadi kita Wah, makin mikir, makin stres karena eh, out of control kan gitu, out of our control gitu. Dan kita overthinking dengan semua hal-hal yang di luar kendali kita. Ya makin stres lah orang nggak di dalam kendali kita, nggak bisa kita manage kan. Kalau nggak dalam kendali kita nggak bisa kita manage. Yang bisa kita manage adalah sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Jadi evaluasi lagi apa yang ada di dalam kendali kita. Jangan semua dipikirin gitu. iya. Dan Karena yang kita pasti bukan Tuhan ya, Kak.
Betul, betul. Tuhan aja ngasih kehendak bebas, ya kan? Nah, yang terakhir kenali diri sendiri gitu. Ada orang yang memang senang pengennya kencang di awal supaya nanti di fase berikut dalam hidupnya tuh lebih rileks misalnya. Ada yang senangnya mungkin mainnya tempo gitu, biasa-biasa aja, tapi kan toh nanti finish juga, tercapai juga kok kebutuhan finansialnya misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh burn out karena kita ngikutin orang atau ngikutin eh, apa Tren namanya, gitu ya. tren, ya, Hmm. busy lifestyle gitu kan. Dianggapnya keren kalau misalnya emang sibuk gitu, atau Hmm. fire Hmm. movement misalnya. Kalau kita nggak cocok ya nggak apa-apa juga kok gitu. Fire Ya, movement yang itu loh, yang apa? Yang di usia muda udah bisa, financial ya, apa? financial, Independen ya? Eh, retire early iya 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 iya. gitu. Kalau memang kita nggak begitu tipenya ya nggak apa-apa kok. Maksudnya dalam menjalani kehidupan itu nggak hanya cuma satu cara kok gitu. Ada banyak cara. Yes. Itu Oke. sih. Wah, ini benar-benar efektif ya. Maksudnya tips-tipsnya tuh sangat-sangat praktis gitu untuk kita lakukan. Jadi rekan-rekan di Mm-mm. sini kan udah tadi dijabarin banyak banget ya gitu tips-tipsnya. Em, Menurut aku pribadi gitu ya, benar-benar kita tuh perlu waktu untuk merenung gitu sih, kayak untuk melakukan tips-tips yang tadi juga kan maksudnya untuk mengubah habit benar-benar kayak oke, saya mau lakukan yang ini nih gitu. Nah, itu Mm-mm. kayak boleh ambil waktu sejenak ya rekan-rekan habis ini kalau yang lagi tadi stress level menuju burnout. Nah, itu take your time dulu deh gitu ya supaya Betul. bisa manage stresnya. Oke, wow, ini tidak terasa sudah jam 20.45. Ih, keren Ya. banget ya di sini masih bertahan rekan-rekan semua. Nah, di sini masih ada nih Kak beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin nanti Kak Laura kalau yang ada bisa langsung dijawab di chat, di reply Mm. langsung, boleh silahkan. Tapi kalau ada yang mau dibawa untuk didiskusikan bareng gitu ya secara live, itu boleh juga ya. Mungkin kita pilih 1 sampai maksimal 3 pertanyaan aja ya. Oke. Sambil aku mau ada share sedikit. Oke, nah rekan-rekan yang masih mau bertanya boleh ya ditulis di kolom chat. Karena kapan lagi langsung dijawab sama Kak Lauranya ya. Oke, nah ini sedikit info dan juga undangan buat rekan-rekan semua yang hadir di Zoom hari ini. Kita bakal ada acara leadership nih dari HDI, The Leader Within Your Best Year. Acara yang di Bandung ini ada besok ya. Acaranya ini ada rekognisi, penghargaan, ada sesi inspiratif. eh Tadi ya ini dari berbagai pembicara berbagai latar belakang dan juga workshop. Nah, sedangkan untuk Jabodetabekser, Bekasi dan Serang ya ikutan. Nah, itu ada di tanggal 3 Mei, Sabtu depan ya. Itu ada di Jakarta Barat acaranya. Dan ini rekan-rekan kalau yang berminat untuk hadir itu boleh hubungi orang yang mengundang rekan-rekan ke acara hari ini untuk mendapatkan harga tiket spesial. Dan pastinya kalau rekan-rekan datang itu auto cuan ya, karena kita daftar 200 ribuan, tapi kita bakal dapat Propolis yang harganya 319.000 di samping dari ilmu-ilmu yang priceless. Dan terakhir ada sosialisasi program Be a Member. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik untuk menjadi member HDI atau di sini rekan-rekanku yang sama-sama aktif menjalankan bisnis HDI, jangan lupa untuk datang di acara Siap Jadi Lebih Sukses dan Cuan di Tahun Terbaikmu. Nah, catat ya, harinya di Selasa 29 April 2025 jam 10 pagi sampai jam 12 di Zoom ini ya. Boleh di screenshot? Screenshot 1, 2, 3. Ya. Oke, nah segitu dulu ya pengumumannya. Sekarang Kak Laura, gimana nih Kak? Ada pertanyaan yang mau Kakak angkat di live Zoom ini nggak nih? Aku lagi ngeliatnya sih, beberapa ada yang udah aku jawab sih.
Oke. Kalau tadi ada yang nanya jujur sama diri sendiri, udah kejawab ya. Maksudnya jujur itu kayak gimana untuk manage burnout. Oke. Em, Kalau mengelola emosi dengan baik, sedangkan kita di tahap puncak stres dan emosinya tidak dikeluarkan, apakah menjadi penyakit fisik? Sedangkan kita tidak merasa stres, tapi saat melakukan konsul psikiater kita dikatakan sudah stres parah. Nah ini mungkin karena memang kita kurang peka sama apa yang kita rasain, tapi bagus banget berarti kan udah konsul ya ke psikiater gitu. Diikutin aja teknik-teknik manajemen stresnya, sama eh, menurutku paling dasar sebenarnya adalah kita mengenal apa yang kita rasakan sih, gitu. Karena Oke. kita perlu tahu eh, kan emosi bisa macam-macam ya gitu. Emosi marah aja layernya banyak gitu. Coba deh sering-sering yang kayak ngejurnal gitu untuk kita tahu gitu diri kita tuh kayak gimana. Karena memang kadang kita nggak ngeh tapi fisik kita udah ngasih lihat gitu. Aku pun pernah ngalamin soalnya. Kalau aku tuh suka munculnya di eksim. Apa sih jadi kayak ada Oh. eksim-eksim muncul. Aku nggak ngerasa stres, mikirnya nggak kenapa-napa. Tapi ternyata badanku udah ada muncul eksimnya. Aku mulai, oh berarti aku ada stres nih. Apa ya stresnya? Baru habis itu aku pikir lagi gitu, cari lagi sebenarnya apa sih yang menyebabkan gitu. Oh. Usus buntu akibat dari stres. Aku kurang tahu ya. Ini mungkin mesti nanya ke dokter ya, karena kan aku lebih ke psikolog ya gitu. Aku kurang tahu itu jawabannya. Udah sih, paling pokoknya kalau yang tadi dari 3 ke atas atau 4 ke atas sebisanya ke ini ya, psikolog klinis ya gitu. Yang lainnya Oke. aku setuju sama omongan-omongannya. Luangkan waktu menyenangkan diri sendiri, kumpul dengan teman, me time, bener banget. Bahagiakan diri sendiri. Semua tuh berarti kan butuh waktu ya, butuh waktu yang Iya. memang udah kita siapin. Udah sih, Stel? Wah, oke. Ini senang banget, Kak. Hari ini banyak banget yang nulis ya di kolom chat. Ini Iya. tandanya mereka orang-orang yang mau bertumbuh dan juga responsif ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, kalau Ra, closing statement untuk sesi hari ini nih, boleh silahkan. eh Mungkin buat teman-teman, stres dan burnout itu sebenarnya tanda bahwa tubuh dan pikiran kita itu lagi caper, lagi butuh perhatian lebih. Jadi jangan diabaikan sinyalnya ya gitu. Kenali sinyal-sinyal di tubuh kita sejak masih tahap awal. Buat yang sudah burnout, eh, semangat karena memulihkan diri dari stres dan burnout itu perjalanan yang butuh waktu. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil, itu pasti ada dampak positifnya. Jadi tetap semangat. Itu aja. Wah, itu jadi kayak new hope gitu ya, kayak setiap langkah kecil, setiap progres yang sekecil Mm-mm. apapun tuh itu berarti gitu ya. Jadi Ya. teman-teman di sini jangan putus asa ya. Life must Mm-mm. go on, kayak walaupun tekanan berat, walaupun mungkin diri sendiri juga ngerasa nggak mampu, tapi ingatlah masih ada harapan. Oke, Betul. kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Kak Laura buat materinya yang daging banget dan relate banget juga semua tips-tips yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Dan terima kasih juga di sini buat semua partisipan yang sudah hadir. Mohon maaf apabila saya atau Kak Laura ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Namun kami berharap apa yang baik ya, apa yang positif itu lebih banyak ya yang rekan-rekan di sini semua bisa dapatkan hari ini. Oke, segitu dulu dari Heroes Expert Talk hari ini. Sampai jumpa di Heroes Expert Talk berikutnya di bulan depan. See you. Selamat pagi. Bye. Bye.